Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya, Salis Fathur Rohmah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Kebumen, dengan pengajar praktik Ibu Widiriani dan fasilitator Ibu Hartati. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya mengadakan wawancara dengan 2 kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah asal saya dan 1 sekolah lainnya. Hasil wawancara dianalisis dan dijadikan refleksi atas praktik pengambilan keputusan dilema etika. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Ilham? Sama-sama. Terima Gimana? kasih. Gembira apa enggak? Alhamdulillah sehat dan gembira. Alhamdulillah. Pengampunan ini Pak Ilham. Ini terkait dengan tugas PGP saya, yaitu mencari info terkait dengan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, terutama untuk kasus yang untuk siswa ataupun guru atau mungkin lingkungan sekolah. Mungkin Bapak bisa bercerita tentang sedikit pengalaman Bapak dalam menyelesaikan kasus ini. Oh, betul. Langsung aja ya. Begini, kadang-kadang kan ada kasus yang tanpa diduga kita dapat gitu. Kalau terencana sih nggak masalah ya, kalau tak terduga tak tahu dapat. Itu misalkan seperti kasus anak tidak masuk sekolah gitu loh. Nah, itu kan kita nggak terduga, tahu-tahu ada Assalamualaikum guru BK datang ke sini kan ya. Nah, kasus sama tidak masuk sekolah, gimana Pak cara penyelesaiannya gitulah ya. Kemudian kita kan harus membawa kasus itu kan ya ke rapat dan sebagainya. Itu. Itulah. Oke, ini biasanya kasus itu macam-macam gitu Pak. Kadang ada yang kasus dilema etika, ada juga yang kasus rujukan moral. Menurut Bapak selama ini bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan kasus dilema etika atau yang rujukan moral? Berarti kan kedua-duanya sama-sama baik ya. Iya gitu ya. Dilema etika itu kadang-kadang ya kita harus mau sesuai dengan peraturan ya, kadang-kadang juga sesuai dengan kejadian gitu ya. Nah gitu ya. Lah mau sesuai dengan kejadian dong, aturannya tidak seperti itu gitu ya. Maka kita ambil jalan tengahnya. Etika kayak gitu. Atau yang tadi yang rujukan moral. Rujukan moral itu ya menurut saya ya semacam apa ya, kasus yang kadang-kadang membuat kita itu setengah jadi tidak mantap dalam menjalankan tugas semestinya. Mungkin sesuai jadwal gitu ya. Jadwalnya lah ya. Ya ini kalau misalkan menemukan kasus misalkan ini ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar atau mungkin sama-sama punya nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak dalam proses pengambilan keputusannya? Ya, yang sudah ya. Contoh yang gampang. Sekolah sudah menjadwalkan pembiasaan hari Jumat gitu kan ya. Hari Jumat jam 7 sampai 7.30 maka ada pembiasaan senam pagi misalkan. Kan guru
karyawan, siswa sudah pada pakai baju itu kan, baju olahraga kan ya, sudah karena mau pembiasaan itu kan ya, pokoknya semua pakai baju olahraga lah ya. Nah tapi tiba-tiba kok suasana mendung, kan nggak mungkin kan, ya olahraga kan baik kan ya, olahraga ya. Nah suasana mendung dah, otomatis kan kita ambil kebijakan. Mendung dan mau hujan udah gerimis tuh, kan mesti kan milih kesehatannya, maka dari itu kita ambil keputusan dan musyawarah tentunya ya, musyawarah dulu dengan bapak ibu, kemudian diambil keputusan. Dah kalau gitu tidak jadi pembiasaan senam pagi bersama di lapangan karena mau hujan, ya. Terus apa nantinya? Ya berikutnya kan ada jadwal apa perwalian kan sama bagus, tapi melanggar jadwal kan ya, nah, itu contohnya ya, sama itu kan melanggar jadwalnya nggak apa-apa lah, nah itu kebijakan. Jadi untuk langkah-langkah atau prosedur biasanya Bapak melakukan pemikiran tersendiri, setelah itu mungkin dimusyawarahkan dulu ya Bapak. Ambil katakan dulu lah ya, terus dimusyawarahkan bisa enggak, terus tujuh. Tapi kalau nggak tujuh ya dipikir pas. Mungkin selama ini ada hal-hal yang mungkin menurut Bapak lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika. Oh itu ada. Pokoknya pertama kita harus sabar. Sabar ya. Iya sabar, ya. Orang sabar gersa-gerusu deh. Sabar lah. Kalau udah sabar tentunya kan kita jernih pikirannya. Oh gimana ya. Kemudian kedua aturan. Nah, kita harus sabar dan kedua pegang teguh aturan yang ada. Masa jadwal sih tadi nggak masalah ya, itu yang tadi Pak, yang efektif ya. Gitu. Jadi satu sabar kan ya, yang kedua pegang aturan yang ada. Itu insya Allah yang efektif. Udah saya laksanakan. Mungkin juga ini kaitannya dengan tantangan ini Pak. Mestinya ya. Dalam hal menyelesaikan masalah terkait kasus dilema etika itu ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan ya. Itu biasanya tantangan itu begini, kan tidak setiap orang sama, ya kan? Baik guru, karyawan, ya kan ya, latar belakangnya beda-beda kan ya, itu untuk menyamakan tantangan, iya itu, untuk menyamakan itu yang susah itu baru guru, karyawan, apalagi siswa, itu tantangan. Ya. Tidak mungkin sama. Iya, itu kita harus sabar-sabar lah itu tantangan ya. Yang kedua fasilitas, kita udah menggebu-gebu, ya, misalkan. Kita mau mengadakan poli misalkan yang nonton poli takut lapangannya kayak gitu kan tidak menisara kan ya, ada yang rusak lah ya rusak sebagainya lah gitu, itu saya kira kendala gitu ya. Ini mungkin terkait dengan ini juga penyelesaian kasus dilema etika ya. Apakah mungkin Bapak punya jadwal tersendiri seandainya memiliki kasus dilema etika ya? Atau mungkin Bapak langsung menyelesaikannya di tempat seperti itu? Tergantung. Tergantung. Iya, tergantung. Kalau itu kejadian mendadak, kayak tadi itu, mendung dan sebagainya, saya langsung ambil itu. Kemungkinan ini jangan jadwal ini yang dilaksanakan, tapi yang lain. Terus contoh lain, misalkan kemarin itu, kemarin ada kelas meeting ya, kelas meeting futsal ya, tiba-tiba anak udah jatuh kan ya, kita langsung ambil keputusan, bawa ke rumah sakit, IGD nggak usah musyawarah dulu, kita langsung ambil mobil langsung kalau itu langsung. Itu langsung ya. Lah kalau terjadwal sih ya udah ada jadwalnya ya, kita ikuti jadwal saja bila mana situasinya, kondisinya
memungkinkan ya jalankan kan ya gitu saja. Terjebak ya. Tapi ya biasanya kalau yang kasus biasanya ya tiba-tiba biasanya loh biasanya. Ini terakhir nih Pak, terkait dengan mungkin selama ini dalam menyelesaikan masalah atau kasus dilema etika itu ada seseorang atau mungkin faktor-faktor tertentu yang bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam menyelesaikan. Oh ada sekali, ada sekali. Lah jadi kan contohnya kan CGP kan bisa itu ya. Jadi kan ya misalnya CGP ya kan punya banyak pengetahuan. Yang kedua Waka. Iya Pak, jelas. Waka itu partner. Makanya dia itu Waka itu kalau bisa yang seide dengan kita. Tapi saya dengan kebaikan loh ya, bukan saya dengan kejelekan enggak. Saya kebaikan untuk memajukan SMA, memajukan sekolah itu yang berperan menurut saya ya. Itu membantu sekali. Bahkan kadang-kadang ide-ide datang dari Waka itu. Jangan termasuk itu. Saya bukan Waka Pak. Nah tapi kan dari kan tidak ada Waka kalau termasuk itu. Bro Himah juga termasuk itu juga. Kalau ini memberikan inspirasi lah ya gitu lah. Kalau enggak ada guru yang lain, misalkan guru kok macam rada bandel ya. Nah itu inspirasi buat saya kan, gimana caranya untuk menggunakan gitu loh. Ini terkait dengan pembelajaran Pak. Oke, dari apa yang sudah Bapak alami selama jadi kepala sekolah, pastinya banyak sekali kasus-kasus tadi ya, salah satunya yang ada di sekolah kita ini. Nah, mungkin pembelajaran apa yang bisa diambil ya? Pertama tadi sudah saya sampaikan, saya jadi lebih bersabar ya. Dalam menghadapi masalah. Itu yang pertama kan ya. Nah, selain bersabar, saya jadi lebih analitis. Analitis ya. Oh, jadi kalau gitu nanti suatu saat ada kayak gitu. Nah, kita teman LSM gitu lah ya. Itu kan bisa dijadikan ya. Jadi bisa kita analisis. Berarti nanti kalau ada seperti itu kita harus begini gitu kan. Sudah punya strategi lah. Yang ketiga itu ya, jelas itu pedoman. Kita jangan keluar. Ya, kita jangan keluar dari surat edaran tadi aturan yang ada itu misalnya. Terima kasih sekali Pak Ilham sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Alhamdulillah ini sangat menginspirasi dan mohon maaf ini juga seandainya ada kekeliruan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulainya. Assalamualaikum Bapak Mufasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah selalu sehat dan semangat serta luar biasa. Itu harus. Terima kasih, ini senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Pak Mufasil selaku Kepala SMK Negeri 1 Karangjambu Purbalingga ya. Betul, SMK yang iya. Terima kasih sekali ini atas kesempatan saya di hari yang berbahagia ini untuk bisa minta sharingnya atau berbagi dari Pak Mufasil terkait dengan bagaimana Bapak itu menyelesaikan atau mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, seperti itu. Ya, mungkin langsung saja ya Bapak. Mungkin diawali dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, itu kasus-kasus apa yang biasanya terjadi yang terkait dengan kasus dilema etika. Terima kasih Bu Salis atas kesempatannya untuk kita sharing. Mungkin karena saya diberi kesempatan lebih awal gitu kan, untuk mendapatkan pengalaman baru gitu kan, pengalaman baru dan beberapa hal ya terkait dengan etika sebenarnya.
etika ini dalam hal bekerja itu. Dalam hal bekerja. Kalau saya lihat bahwa yang utama adalah etika ketika kita itu satu jujur. Itu yang utama, jujur. Jujur artinya bahwa apa yang kita lakukan itu bukan karena ada atau tidak adanya teguran atau monitoring atau instruksi dari atasan. Kalau memang sudah melekat pada status kita, ya itu harus dilaksanakan dengan baik. Ya. Dan yang paling tahu jujurnya ya sebenarnya diri kita sendiri. Sudahkah kita berani mengatakan bahwa yang saya kerjakan adalah sebuah amanah. Amanah tidak hanya bagi diri saya sebagai seorang ASN, tapi saya sebagai bagian dari diri pribadi yang harus bisa berbuat baik, tentu dengan cara yang baik. Itu sekilas gambaran. Itu terkait dengan etika, etika kita sebagai guru, memang seperti itu, selanjutnya seandainya ini, mungkin dalam keseharian itu Bapak mengalami yang namanya permasalahan atau menemukan kasus di sekolah terkait dengan kasus siswa atau mungkin kasus Bapak Ibu guru atau mungkin lingkungan yang sebenarnya itu sama-sama benar atau atau kadang ada yang sudah jelas benar dan salahnya begitu Pak. Nah ini selama ini seandainya ada kasus-kasus semacam itu, bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa kasus itu termasuk dilema etika atau mungkin bujukan moral, dilema etika atau mungkin bujukan moral. Ya, terima kasih. Jadi untuk mengidentifikasi ya apakah suatu kasus itu misalnya bujukan moral atau tadi apa Bu, maaf? Dilema etika. Satunya dilema etika, iya. Dilema etika contohnya begini, ketika satu hal lah, kalau saya sih melihat misalnya keterlambatan anak ya, keterlambatan anak salah satunya. Bahwa terkadang anak itu terlambat, salah satunya kalau kita dilema etika misalnya melihatnya ya. Ketika memang anak itu ternyata di rumah itu dia tidak hanya menyiapkan diri sendiri, tetapi juga harus menyiapkan keperluan di rumah. Ketika seseorang ternyata dia itu apa? Misalnya ibunya ternyata bekerja di luar kota, di rumahnya dengan bapaknya dan adik-adiknya, sehingga dia harus menyiapkan, memasak, menyuci dan sebagainya. Dan efeknya nanti ketika sekolah kadang terlambat. Tetapi yang saya tekan ini kan artinya apa? Bahwa anak sebenarnya juga tidak salah. Karena dia itu keterlambatnya bukan karena suatu hal yang tidak jelas. Sebenarnya satu hal dia itu mengasah kecakapan hidupnya karena tuntutan di rumahnya. Dan bagi saya itu ya suatu hal yang bisa kita, artinya bukan masalah dimaafkan, bukan, tapi suatu yang perlu kita support. Artinya supaya nanti lain waktu apa yang dilakukan itu bisa lebih awal waktu sehingga tidak terjadi keterlambatan. Itu kalau yang misalnya yang tadi istilahnya memang iya betul, ini kebajikan lah ya. Terus yang satunya kalau yang memang ada sesuatu yang misalnya memang itu hal yang kurang tepat. Contohnya ketika anak ketika berangkat ke sekolah tidak jujur misalnya ya, ketika kita tak tanyakan sebenarnya bangunnya jam berapa gitu kan, sehingga sampai terlambat, mengatakan bangunnya misalnya jam 6, kok jam 6 kok setengah 7 lah, itu kak kegiatannya apa semalam itu kan, katanya ya, dan didominkan sekarang karena yang pengaruh teknologi, terutama apa hubungannya dengan kayak permainan online gitu ya. Nah, artinya sini kita harus meyakinkan anak bahwa oke lah, jangan sampai kita itu di era teknologi ini justru diperbudak oleh teknologi, apalagi kalau hal yang tidak tepat. Nah, ini harus dikuatkan. Kalau kamu teknologi memang untuk mencari referensi pembelajaran, mencari ilmu baru, itu silakan. Dan pastinya juga ada batas waktunya, karena secanggih teknologi apapun itu tidak akan bermakna manakala
kita tidak bisa mengoptimalkan dengan baik. Nggih. Nggih. Mungkin terkait dengan dilema etika nggih. Iya, betul. Mungkin ada beberapa trik nggih terkait dengan seandainya ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Nah, ini biasanya gimana Bapak dalam menjalankan proses pengambilan keputusan gitu? Iya, benar. Terima kasih. Ketika terjadi dilema seperti ini sama-sama benar. Contohnya kalau kita karena kita kan di daerah pegunungan dengan mayoritas memang ya lingkungan-lingkungan termasuk untuk secara rutinitas keagamaan lah ya. Kegiatan misalnya kayak ini sholawat gitu kan yang dalam jumlah yang besar itu kan sering dilakukan ya. Dan kita menyeimbangkan bahwa kegiatan seperti itu juga tidak salah. Misalnya malam bersolawat gitulah di mana tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah manakala itu waktunya berlebihan dan efeknya ke paginya di sekolah. Nah, artinya, ini kan sama-sama benar, tidak ada yang salah itu kan. Nah, solusinya ya begini, artinya ketika kita ke anak itu mengkomunikasikan bagaimana kalau misalnya bahwa kegiatan itu harus tidak diikuti setiap malam. Pilihlah malam-malam yang sama-sama nanti tidak merugikan ya, baik untuk sekolah maupun untuk diri sendiri. Dan kegiatan itu kan istilahnya eventnya banyak, tidak hanya di hari-hari malam atau yang efektif. Nah, artinya dari hal ini hanya tinggal memberikan satu pemahaman ke anak bahwa tujuan baik dengan cara yang baik dan kalau bisa mendapatkan semuanya, apalagi di era sekarang. Misalnya ketika hubungannya dengan kegiatan keagamaan, kalau kita tidak bisa langsung saat hari H, misalnya kita kan bisa membantu membackup sebelum hari H, sehingga sama-sama memberikan kontribusi bagi kegiatan tersebut. Karena tadi intinya bahwa semuanya hal itu baik. Ya, ini suatu hal yang memang menjadi sebuah dilema. Loh kok saya kegiatan keagamaan kok tidak boleh? Bukannya tidak boleh. Kita harus sama-sama. Dan kalau nanti memungkinkan apa yang dilakukan di luar nanti bisa kita masukkan itu kan dalam sebuah kegiatan di sekolah itu kan. Mungkin nanti di hari Jumat atau hari yang lain gitu kan, atau dalam momen-momen tertentu, sehingga apa yang mereka selama ini lakukan itu tersalurkan juga di sekolah gitu Bu. Ternyata jadi kepala sekolah itu harus berwawasan ke sana-sana nggih Pak. Harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan nggih. Ya begitulah Bu, karena kita mau istilahnya kan dengan banyak orang, dengan banyak karakter dan dengan lingkup yang berbeda-beda itu kan. Dan ini mungkin ada langkah-langkah khusus atau prosedur tertentu yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan nih. Iya. Iya betul. Untuk ini sih kalau langkah-langkahnya ya kita ketika ada satu hal apapun, kita utamakan istilahnya kita melakukan komunikasi efektif dengan semua unsur ya, unsur di sekolah. Artinya kalau kita nanti dari komisi itu, kita kalau nantinya perlu diidentifikasi kan bisa dari masing-masing unit nanti bisa kita gabungkan bareng-bareng dalam sebuah rapat koordinasi dan nanti akan muncul solusi bersama-sama. Kalau ternyata harus melibatkan dengan siswa ya kenapa tidak? Karena siswa juga menjadi bagian yang terpenting untuk ikut mensukseskan kegiatan sekolah. Karena pada intinya bahwa semua kegiatan itu kan muaranya untuk peserta didik kita semuanya. Jadi kalau sebisa mungkin itu harus kita ikutkan dalam misalnya dalam penyusunan kegiatan sekolah khususnya yang berkaitan dengan kesiswaan gitu.
Jadi diidentifikasi, terus kita nanti dikomunikasikan, dirapatkan, terus nanti kita menggunakan skala prioritas, mana yang isinya jangka pendeknya yang mana, menengahnya mana, jangka panjangnya mana. Artinya supaya berjenjang sehingga anak pun nanti ketika melangkah tidak terlalu lo kok langsung seperti ini. Nah, tidak dengan kaget pelan-pelan, betul sekali Bu Salis. Untuk terkait dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika ini Bapak. Mungkin ada hal-hal yang menurut Bapak itu lebih efektif pada saat pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah-masalah dilema etika. Kalau yang efektif, jadi memang kalau kita harus melihat dulu ini permasalahan istilahnya per individu, perorangan, atau memang persoalan istilahnya keseluruhan. Kalau itu sifatnya masih perseorangan, maka akan lebih efektif kalau kita itu langsung berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Tapi berkomunikasi ya kita tidak di sini tidak dalam rangka untuk menjustifikasi, untuk menghakimi, bukan, tetapi untuk kita saling sharing, berbagi. Misalnya kalau kenapa tidak hadir misalnya gitu kan, kenapa atau hadirnya agak siang, kenapa misalnya, itu kita istilahnya sifatnya ya mari kita ngobrol Bapak atau Ibu itu atau siswa itu kan, saya kan tadi juga dengan ngobrol juga. Jadi tetap kita konfirmasi, kita komunikasikan apa permasalahannya, kemudian kita carikan solusi bersama. Solusinya bukan dari saya, tapi dari yang bersangkutan, karena yang paling efektif ya dengan yang bersangkutan. Kita hanya mencoba untuk memfasilitasi lah bareng-bareng. Gitu. Untuk yang kelompok itu biasanya musyawarahkan ya Pak maksudnya atau? Iya, untuk yang kelompok menyangkut istilahnya banyak pihak ya kita musyawarahkan bersama dengan tetap memperhatikan istilahnya kan kadang kelompok pun karena ada beberapa hal yang sifatnya pribadi misalnya tetap kita tampung aspirasinya, terus kita cari solusinya ya bersama-sama. Karena apa? Walaupun di sini saya sebagai kepala sekolah bukan berarti saya bisa memutuskan sepihak. Karena kalau seperti ini saya juga tidak bisa melaksanakan keputusan saya karena semua hal pasti butuh dukungan semua unsur. Makanya yang terpenting adalah kesepakatan, kesepahaman, sama konsistensi dari semua unsur di sekolah. Gitu. Luar biasa sekali ini Pak ilmunya ya. Mungkin ini Pak kaitannya dengan tantangan ini biasanya kan dalam mengambil keputusan itu ada tantangan-tantangan gitu. Nah ini menurut Bapak hal-hal apa yang biasanya menjadi tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan, terutama yang kasus dilema etika, Pak? Ya. Tantangannya bahwa kita harus berani memutuskannya. Tantangan bahwa setiap orang memang punya karakter ya, tetapi bukan berarti ketika memang hubungannya dengan etika ya ada satu batasan tertentu gitu ya, yang artinya kita tidak bisa dinego. Kalau memang istilahnya hubungannya dengan kehadiran. Bahwa kehadiran ini kan salah satu hal yang sebenarnya mungkin banyak permasalahan dimanapun kan. Misalnya, saya kan rumahnya jauh misalnya. Nah, artinya yang perlu ditekankan bahwa mohon maaf misalnya Bapak, Ibu atau anak-anakku sekalian, ketika dari awal mendaftar kan berarti sudah tahu kondisinya bahwa kita itu nanti jauh. Berarti sudah tahu kondisi itu jauh, berarti sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi hanya tinggal meyakinkan bahwa jauh atau dekat itu bukan sebuah permasalahan. Tapi yang paling tepat adalah niat sama konsistensinya. Konsisten dengan apa yang menjadi tujuan awal ketika masuk ke sekolah itu. Jadi tantangannya itu
kaitannya dengan Iya, peraturan sebenarnya nggih Pak, kaitannya dengan betul. Tantangan untuk kita konsisten tidak itu kan. konsisten. Dan kalau misalnya kalau kepala sekolah berarti ya paling tidak bisa berusaha memberi contoh walaupun saya yakin saya manusia biasa tidak bisa 100% tapi paling tidak berusaha untuk bisa melakukan itu. Nah, berarti Nanti kalau guru pun sama, guru nanti akan dilihat oleh peserta didiknya. Berarti nanti kita harus lebih siap lagi bahwa apa yang kita sampaikan ke anak ya kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Dan itu tantangannya lebih pada tantangan yang sifatnya ke pribadi masing-masing. Siap tidak, niat kita bagaimana, konsistensinya bagaimana gitu. Mau tidak mau Tapi itu kita bukan harus jadi contoh dulu ya Pak. iya, betul. Dan itu bukan sebuah permasalahan, tapi tantangan supaya kita menjadi orang yang berusaha untuk selalu lebih baik dan lebih baik. Bukan masa besarnya tapi apa? Ya ada peningkatan lah setiap waktunya itu kan. Tidak stagnan itu kan. Stagnan kita lihat buat apa kita nanti menjadi orang yang stagnan? Karena apa? Kita ingin motivasi anak tapi kita stagnan. Kan tidak bisa. Mungkin banyak sekali hal-hal yang menjadi masalah atau kasus di sekolah nih Bapak kaitannya dengan siswa Oh, ataupun Bapak Ibu guru. Nah ini kaitannya dengan penyelesaian kasus dilema etika lagi ini Bapak. betul. Biasanya Bapak itu dalam menyelesaikan kasus itu biasanya langsung diselesaikan di tempat begitu atau mungkin ada pengaturan waktu tertentu atau penjadwalan tertentu terkait dalam menyelesaikan kasus gitu. Ya, setiap kasus kita lihat dulu kasusnya. Ada kasus yang sifatnya apa ya bisa dikatakan kasus atau tidak, tapi yang sifatnya mungkin ringan lah. Sebagai contoh kalau anak-anak kami ya, misalnya kadang baju tidak dimasukkan atau ketika hari Jumat ternyata tidak menggunakan hasduk. Nah seperti itu kalau saya sih secara pribadi itu biasanya akan langsung di tempat artian kita tidak memarahi tapi hanya mengingatkan. Misalnya Mas, Mbak, kayaknya hari ini hari Jumat itu kalau pakai hasduk lengkap itu lebih keren loh. Ini kenapa nggak pakai gitu kan? Kalau makan kita tanya kenapa tidak pakai. Jadi saya selalu mengatakan kenapa tidak pakainya. Oh saya bawa Pak di tas, oke, nah segera dipakai. Oh saya belum bawa ininya, misalnya pengikatnya itu kan misalnya. Oh ya oke, nah segera diselesaikan. Jadi yang hal-hal seperti itu kayak baju tidak dimasukkan misalnya. Atau kadang misalnya kita helm misalnya helm. Sudah menggunakan helm belum? Belum kenapa itu. Nah, itu hal-hal yang itu bisa kita atasi langsung di tempat tapi dalam artian hanya sifatnya mengingatkan bahwa kita itu memang memberi sebuah perhatian. Itu tidak ada batasnya, tidak ada lelahnya dan tidak ada satu aturan tertulisnya, tapi itu harus fleksibel kan. Itu kalau yang sifatnya yang bisa di tempat. Ada juga yang memang perlu khusus. Biasanya kalau kita melihat catatan anak sudah berapa kali terlambat dari rekapan itu, misalnya dalam waktu ternyata 1 minggu misalnya, oh sudah banyak. Nah kita perlu waktu khusus untuk kita ya berkomunikasi lah dengan anak-anak tersebut sekiranya yang perlu kita komunikasikan. Nanti kalau ternyata misalnya perlu orang tua ya kita mendatangkan orang tua ya untuk konfirmasi supaya nanti kita bisa bersama-sama untuk mengatasi tersebut. Untuk berarti di sini ada yang bisa secara langsung atau mungkin bertahap nih Bapak ya. Betul. Ini biasanya mungkin ini ada seseorang mungkin atau mungkin ada pihak-pihak atau faktor-faktor tertentu yang mungkin bisa membantu biasanya yang bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Kalau yang mempermudah atau faktor-faktor yang mendukung ini ya, sebenarnya ya kita kepada semua unsur sekolah, termasuk orang tua. Ketika misalnya Bapak Ibu guru, kemudian peserta didik itu bisa mengikuti semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh sekolah dengan baik,
itu kan bagian pendukung dan itu yang utama itu. Nggih. Kemudian yang kedua orang tua misalnya kita perlu komunikasi dan mereka bisa hadir, itu luar biasa. Termasuk di sini juga dengan komite sekolah. Walaupun mungkin dalam era sekarang ya, coba bahwa komite tidak hanya sekedar hubungannya dengan masalah finansial ya, tidak, tapi paling tidak ini nanti menjadi salah satu mitra kita ketika nanti orang tua bisa ikut membantu ya mensosialisasikanlah kepada orang tua wali murid walaupun mungkin secara informal, mungkin bisa dalam pertemuan juga bisa, ataupun ketika mereka di lingkungan masyarakat. Karena kadang orang akan lebih mengenal juga ketika oh ya ini ada tokoh-tokoh masyarakat yang menyampaikan itu kan, dan atas nama sekolah. Kita di istilahnya bahwa di sini lebih utama memang dengan orang tua itu. Jadi kalau ada permasalahan apapun kita sampaikan ya, sehingga nanti orang tua bisa memahami. Termasuk penanganan ketika putra putrinya misalnya yang sering tidak berangkat, terus kita sampaikan nanti solusinya kita mengadakan kegiatan khusus ya untuk peserta didik yang terlambatnya bukan yang terlambatnya atau ketidakhadirannya misalnya tanpa keterangan misalnya sampai di atas 6 kali tanpa keterangan. Nah, itu kita sampaikan kegiatannya pas kemarin dengan bersamaan penerimaan raport. Nah, dan bagi yang mereka dengan kategori khusus memang tidak kita berikan, tapi kita berikan setelah anak-anak mendapatkan kegiatan khusus dengan kerjasama kita dengan misalnya koramil itu kan, kaitannya dengan kedisiplinan gitu. Untuk mensupport saja sih. Jadi perlu ada kerjasama dengan pihak lain juga nih Bapak. Ya, betul, itu sangat-sangat penting dengan semua pihak, termasuk kalau kita hubungannya dengan bagaimana permasalahan remaja, khususnya kesehatan remaja, ya, bersama dengan puskesmas terdekat yang ada. Saling mendukung. Puskesmas mempunyai program untuk penyuluhan, kita membutuhkan informasi tersebut. Kita membuat MOU bersama. Ini sudah panjang lebar ini Bapak. Terima kasih sekali. Mungkin ini terakhir ini Bapak. Mungkin ada ya sedikit pembelajaran. Ya bukan sedikit, ini banyak sekali pembelajaran. Dan sebagai pemimpin pembelajar mungkin Bapak bisa menyampaikan pembelajaran apa yang bisa disampaikan terkait dengan penyelesaian kasus-kasus semacam ini yang dilema etika gitu Bapak. Ya, siap. Satu kata kunci bagi kita semuanya lah, bukan hanya bagi kita semuanya. Satu istilahnya semangat belajar tanpa batas menjadi pribadi yang berkualitas. Nah, filosofinya itu kan artinya satu bahwa kita itu memang satu harus namanya belajar itu memang sepanjang hayat. Sepanjang hayat tidak ada batasnya. Kalau memang kita ingin menjadi orang yang berkualitas. Karena ketika kita sudah berhenti belajar, berarti kita sudah merasa menjadi orang yang mampu. Padahal semakin kita merasa mampu, itu semakin kita tidak mampu. Dan belajar ini memang tidak melihat pada fasilitas yang lengkap, tidak. Jadi kondisi apapun itu harus tetap belajar. Karena tadi ternyata fasilitas pun tidak menjamin, bukan satu-satunya penjamin. Yang utama adalah adanya semangat yang memang terus ya menggelora lah itu kan, untuk selalu mau belajar. Saya katakan semangat belajar tanpa batas, ya memang tanpa batas ruang, tanpa batas waktu gitu kan. Semuanya ya. Menjadi pribadi yang berkualitas ya Pak ya. Iya betul kan, berkualitas yang memang harapannya kan yang bisa bermanfaat gitu kan. Bermanfaat untuk tidak hanya diri sendiri tapi juga untuk lingkungan dimanapun berada. Luar biasa sekali ini Bapak Mufasil yang
Hanya belajar, Bu. semangat belajar tanpa batas Iya, menjadi pribadi yang berkualitas. iya, Mudah-mudahan betul. pertemuan kali ini bisa membawa saya pribadi ya menjadi lebih baik lagi dengan semangat Amin, amin ya tersendiri. rabbal Terima alamin. kasih sekali atas waktunya Sama-sama Bu yang Sali. diberikan oleh Bapak Mufasil. Nggih, Sama-sama. sangat menginspirasi sekali. Iya, Nggih. sama-sama Ibu. Ibu juga luar biasa Bu Sali. Saya juga banyak belajar dari Bu Sali sebelumnya dan sampai saat ini. Karena apa tadi? Semangat belajar yang tidak pernah padam. Nggih. Nggih, terima kasih. Seandainya ada kekurangan saya mohon maaf, Bapak. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.